Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi, Pak. Kak. Oke, sehat semua ya. Baik, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang metode inferensi, yang dimana di sini kita akan membahas mengenai dari konsep dari metode inferensi itu sendiri yang merupakan salah satu elemen pada arsitektur sistem pakar. Ini adalah bagian yang penting dalam struktur sistem pakar itu sendiri. Oke, jadi saya minta kalian untuk bisa memahami dari apa yang saya jelaskan. Jika nanti ada yang tidak jelas atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan di akhir pertemuan. Kemudian di sini di akhir nanti ada tugas yang harus kalian kumpulkan, ya, di mana kalian akan membuat sebuah rangkuman dari materi yang saya jelaskan, kemudian ditambahkan dari beberapa materi berikut ini. Ada 8 poin materi yang bisa kalian cari referensinya dari 2 buku yang tertera di sini. Ya, nanti kalian silakan buka RPS yang sudah saya berikan di staff site saya. Nanti silakan diunduh. Ya, materi yang saya bahas hari ini juga bisa kalian unduh di staff site saya. Ya. Nah, dari 8 poin yang saya minta bahas ini, nanti kalian rangkum jadi 2 bentuk file. Yang pertama dalam bentuk paper, kemudian disiapkan dalam bentuk PowerPoint untuk dipresentasikan di akhir pertemuan nanti. Ya. Di mana nanti dari tiap-tiap poin ini selalu saya akan berikan penilaian. Baik, saya akan langsung saja ke dalam pembahasan materi di metode inferensi ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Pada intinya sebenarnya metode inferensi itu ada banyak sekali, ya. Yang akan kita bahas salah satunya adalah mengenai forward dan backward chaining, karena ini yang paling banyak ditemui dan penelusurannya pun cukup mudah. Nanti silakan kalian pahami apa itu perbedaan dari forward dan backward chaining. Namun sebelumnya kita bahas dulu tentang inferensi itu, ya, karena backward dan forward chaining ini bagian dari metode inferensi, di mana bisa dilihat dari bagian yang ada di sini. Yang pertama adalah aturan yang berisi tentang basis pengetahuan, ini berisi tentang aturan-aturan. Kemudian ada fakta-fakta yang berisi tentang memori kerja, di mana ini akan digabungkan ke dalam mesin inferensi yang akan masuk ke dalam suatu agenda, di mana nanti akan ditampilkan dari inferensi ini berdasarkan sumber pengetahuan dan memori kerja atau fakta yang diberikan. Kemudian akan dimasukkan ke dalam fasilitas penjelasan dan fasilitas akuisisi pengetahuan yang hal itu yang akan ditampilkan di dalam sistem pakar antarmuka pengguna dengan menggunakan metode inferensi. Jadi inferensi ini adalah satu metode yang sangat penting, di mana kita lihat inferensi ini adalah berisi tentang konklusi, logis atau logical conclusion, atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Merupakan proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui atau diasumsikan. Dilakukan dalam suatu modul yang disebut inference engine atau mesin inference, seperti di bagian ini. Jadi nanti dia akan memberikan satu proses hasil dari akuisisi pengetahuan dan menjelaskan dari fakta-fakta yang akan dimasukkan atau diasumsikan nantinya. Oke, seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih detailnya jika kita sudah masuk ke dalam metode yang akan saya jelaskan. Inferensi itu pasti selalu ada aturan, ya, atau ada rules-nya, di mana inferensi dengan rules merupakan implementasi dari modus ponens yang direfleksikan dalam mekanisme search atau pencarian. Ada namanya firing rule, bila mana semua hipotesis pada rules bagian if, ya, memberikan pernyataan benar. Dapat mengecek semua rule pada knowledge base arah forward maupun backward. Dan proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan, atau sampai sebuah tujuan tercapai atau goal-nya tercapai. Nah, ada 2 metode inferencing dengan rules. Yang pertama adalah forward chaining, yang berdasarkan dari data driven, dan backward chaining atau goal driven. Kita lihat di sini, kita bahas dulu tentang si forward chaining ini sendiri, di mana forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Oke, pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Nah, dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian aturan tersebut dijalankan. Nah, jika klausa premis sesuai dengan situasi atau
ini bernilai benar atau bernilai true, maka proses akan menginsert konklusi. Oke, jadi lihat dari premisi yang ada semuanya, kemudian itu sesuai, maka itulah yang akan diproses untuk menghasilkan sebuah konklusi. Jadi forward chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi itu diperoleh. Oke. Nah, jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang lebar dan tidak dalam, maka gunakan forward chaining. Jadi ada pohon tree, nanti saya akan berikan contoh pohon tree-nya seperti apa. Jika ini forward chaining, dia bentuknya adalah lebar dan tidak dalam. Oke, nanti silakan dibandingkan dengan yang backward chaining. Baik. Nah, urutan langkah-langkah forward chaining yang pertama adalah ya, tampilkan semua daftar premis. Oke. Tampilkan semua daftar premis, kemudian user akan memilih premis yang dialami sesuai dengan kondisinya. Oke, misalnya ini adalah suatu sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kanker. Itu misalnya. Nah, apa sih yang dialami dari user? Oke. Nah, dari premis-premis yang ditampilkan, user akan memilih dari premis yang dialami sesuai dengan gejala yang dia rasakan. Oke. Nah, sistem mencari aturan yang premisnya terdiri dari premis-premis yang dipilih oleh user. Oke, langkah berikutnya baru sistem akan menampilkan konklusi dari aturan tersebut. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Di bawah ini ada data A bernilai 1 dan data B nilainya 2. Oke. Nah, aturannya ya, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka akan menampilkan C sama dengan 3. Nah, jika C sama dengan 3, maka dia akan menjalankan lagi rule-nya, maka D sama dengan 4. Nah, kesimpulan yang didapat itu adalah D sama dengan 4. Karena akhir dari aturan yang ada di sini adalah D sama dengan 4. Maka, kalau faktanya itu adalah A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka dia akan menghasilkan kesimpulan D sama dengan 4. Berdasarkan dari aturan yang ada. Oke, ini rules-nya ya, yang ada. Oke, nah mungkin kita langsung saja ke bagian ini, oke, agar kalian mudah untuk memahaminya. Ya. Kita lihat di sisi kiri sini ada 6 premis. Premis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, di mana setiap premis yang ada ini akan menuju kepada konklusi yang sesuai dengan premis atau fakta yang ada. Oke. Jadi, contoh. Di sini untuk mengetahui apakah suatu fakta yang dialami oleh pengguna itu termasuk konklusi 1, 2, 3, atau 4, atau bahkan bukan dari salah satu dari konklusi tersebut. Oke, maka user diminta untuk memasukkan premis-premis yang dialami. Oke. Nah, sistem dapat memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga user dapat memberikan feedback premis mana yang dialami dengan memilih satu atau beberapa dari premis yang tersedia. Baik. Kita lihat di sini ada premis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan fungsi 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, berdasarkan premis-premis yang dipilih, maka sistem akan mencari aturan yang sesuai sehingga akan diperoleh konklusinya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Contoh, misalnya user memilih premis 1, 2, dan 3. Kira-kira aturan mana yang akan dijalankan sehingga menampilkan konklusi nomor berapa? 1, 2, atau 3, atau 4? Dari premis 1, 2, dan 3. Oke, kita lihat ya. Di sini, ini premis 1, dia akan menampilkan ke konklusi 1. Premis 2, dia akan juga menampilkan ke konklusi 1. Dan 3 juga ke konklusi 1. Tapi bukan hanya itu, premis 1, dia selain di konklusi 1, dia juga berhubungan dengan konklusi 2 dan konklusi 4. Oke, tapi dari ketiga ini, ya, dari ketiga ini 1, 2, dan 3, oke, semuanya sama-sama menuju ke konklusi 1. Oke, kalau konklusi 2, 1 ada, ya, 3 ada, tapi 2 tidak merujuk kepada konklusi 2. Oke, premis 3, 2 ada, oke, terus 3 juga ada, tapi 1 tidak merujuk kepada konklusi 3. Nah, kalau misalnya konklusi 4, premis 1, oke, premis 1 saja yang merujuk kepada konklusi 4. Maka kalau misalnya pilihan user adalah premis 1, 2, dan 3, maka yang berjalan adalah aturan 1, di mana aturan 1 ini akan merujuk kepada konklusi 1. Oke, kita anggap ini garis-garis ini adalah rules-nya ya, atau aturannya.
Seperti itu. Oke, next. Oke. Jika pilihan user itu adalah premis 1 dan premis 6, kita lihat premis 1 dan premis 6, kira-kira aturan mana yang akan berlaku menuju pada konklusi berapa? Konklusi 4, Pak. Ya, gimana Aisyah? Ya, jawabannya konklusi 4, Pak. Konklusi 4. Kenapa konklusi 4? Karena premis 1 dan premis 6 itu panahnya ke konklusi 4. Oke, benar sekali Aisyah. Terima kasih. Nah, jadi benar. Premis 1 dan premis 6 itu merujuk kepada konklusi 4. Ya, karena user pilihnya premis 1 dan 6. Oke, baik. Ini cukup mudah ya. Oke, saya ada contoh kasus di mana di sini adalah contoh ini adalah sistem pakar penasehat keuangan. Oke, di mana kasusnya seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Oke, jadi sistem pakar ini dibuat sebagai penasehat keuangan. Jadi layaknya penasehat keuangan, user ini ingin berkonsultasi kepada sistem apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Oke, kita lihat ada variabel-variabel yang digunakan di dalam sistem pakar ini. Yang pertama, variabel A itu memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi. Terus B, berusia kurang dari 30 tahun. C, tingkat pendidikan pada level college. Dan D, pendapatan minimum per tahun $40.000. E, investasi pada bidang sekuritas atau asuransi. F, investasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Kemudian G, investasi pada saham IBM. Oke. Nah, setiap variabel ini dapat bernilai true or false, benar atau salah. Oke. Nah, dari fakta yang ada atau yang dimiliki oleh user, si investor ini, oke, dia memiliki uang $10.000. Berarti berdasarkan variabel yang ada tadi A-nya bernilai true dan dia berusia 25 tahun. Oke. Kalau 25 tahun berarti B-nya yang bernilai true. Pertanyaannya tadi adalah dia ingin meminta nasihat apakah tepat jika berinvestasi pada IBM stock. Kita lihat lagi dulu ya. Kita balik lagi dulu tadi. Oke, tadi faktanya adalah dia memiliki uang $10.000, benar ya, yang variabel A, dan berusia kurang dari 30 tahun. Si user itu tadi usianya adalah 25 tahun. Oke, maka dia variabel B bernilai true. Oke. Next, di sini kita lihat rules-nya. Ada 5 rules yang dijalankan di sini. Rules pertama, di mana jika seseorang memiliki uang $10.000 untuk berinvestasi, and dia berpendidikan pada level college, dan dia harus berinvestasi pada bidang sekuritas. Oke, ini rule 1. Nah, rules 2, if seseorang memiliki pendapatan per tahun minimal $40.000 dan dia berpendidikan pada level college, dan dia harus berinvestasi pada saham pertumbuhan atau growth stock. Ya. Untuk rules 3, jika seseorang berusia kurang dari 30 tahun dan dia berinvestasi pada bidang sekuritas, dan dia sebaiknya berinvestasi pada saham pertumbuhan. Oke. Dan rules 4, jika seseorang berusia kurang dari 30 tahun dan lebih daripada 22 tahun, dan dia berpendidikan college, ini rule 4. Kemudian rule 5, if seseorang ingin berinvestasi pada saham pertumbuhan, dan saham yang dipilih adalah saham IBM. Oke, dari kelima rules ini, oke, yang mau kita capai atau goalnya adalah yang di rules 5. Oke, karena tadi dia meminta nasihat apakah dia cocok untuk berinvestasi di saham IBM. Oke, ini goalnya yang mau kita capai. Tadi 2 fakta yang dia miliki, pertama adalah dia punya uang $10.000, oke, dan dia berusia kurang dari 30 tahun. Ya, sama di rules 3 dan rules 4 ini sama. Jadi yang bisa dijalankan rules 1, 3, dan 4. Kita lihat ya. Oke, kita bikin simplification atau kita bikin penyederhanaan berdasarkan rules tadi itu terhadap variabel yang ada. Oke, rules 1 if A dan C, then E, rules 2 if D and C, then F, rules 3 if B and E, then F,
dan rules 4 if B then C, terakhir rules 5 if F then K. Kita lihat ya. Ini ada tahapan step-nya berdasarkan rule yang tadi. Oke, dilihat dia punya fakta, ada 2 fakta yang tadi bisa dijalankan adalah di fakta yang berdasarkan variabel A dan variabel B ya. Oke, variabel A itu ada di rule 1. Oke, ini faktanya yang bernilai true. Oke, if A and C, oke, dia akan menjalankan E. Oke, nah kita lihat, kita belum punya fakta yang C. Oke, tapi C ini bisa didapat dari mana? Oh, tadi kita punya 2 fakta. Fakta A, ya, oke, dan fakta B yang berusia 25 tahun B itu tadi. Oke. Nah, B itu ada di 3 dan 4. Tapi yang akan menghasilkan C, oke, ini adalah yang rules 4. Jadi kita jalankan dulu step keduanya adalah rules 4. Di mana faktanya yang B sudah ada, dia akan menghasilkan fakta C. Oke. Setelah fakta C bernilai true, oke, kita balik lagi ke rules pertama. Oke. Nah, kita sudah punya 2 fakta di sini. If A dan C, maka E. Oke, kita mempunyai fakta baru, yaitu fakta E. Oke, karena di step 2 itu, tadi di rules 4 sudah dijalankan dan menghasilkan C. Oke, kita punya fakta tambahan baru atau fakta E. Di mana berdasarkan fakta E, kita baru bisa menjalankan yang rules 3 di sini. Oke, kita lihat, yang akan merujuk ke terakhir, oke, di rules 5, yang akan kita capai adalah goals-nya ini adalah yang G, oke, variabel G, fakta G. Oke, di mana tadi apakah dia cocok untuk berinvest di saham stok IBM itu ada di G. Oke. Nah, untuk mencapai G kita butuh F. Oke, kita lihat. E ini dia akan menghasilkan fakta baru tadi yang didapatkan dari rules 1, maka kita jalankan rules 3. Oke, fakta basic kita sudah punya di awal, kemudian fakta E kita dapatkan dari rules 1, dia akan menghasilkan F. Oke. Nah, ini step 4-nya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah step 5, di mana kita sudah punya fakta baru step F, fakta F, di mana F ini didapatkan dari B dan E, yang dia menghasilkan atau dapat menjalankan rules berikutnya, yaitu rules 5. Oke, jika F, maka G. Oke, ini step 5. Maka berdasarkan rules pairing ada, ya, dijalankan dari rules 4, oke, karena dimulai dari rules 4 karena rules 1 tidak mencukupi, belum punya fakta C, di mana fakta C itu didapatkan dari rules 4, oke, baru balik lagi ke rules 1, rules 3, dan rules 5. Nah, berdasarkan rules yang ada dan fakta yang berdasarkan user masukan, oke, maka jawabannya adalah dia dapat berinvestasi di saham IBM. Karena semua rules dapat dijalankan tanpa ada yang miss dan fakta-fakta semuanya merujuk kepada di akhir dapat menghasilkan bahwa dia cocok untuk berinvestasi di saham IBM. Oke, karena rules 5 sudah bisa dijalankan. Oke. Baik, itu adalah forward chaining. Nah, ini kebalikannya dari forward chaining. Ya, kalau tadi forward chaining tadi adalah data driven, kalau misalnya backward chaining adalah pendekatan dari goal driven. Ya, jadi kebalikannya. Oke, kalau tadi berdasarkan fakta-fakta baru menuju goalnya, kalau ini berdasarkan goalnya, baru dia akan mengecek terhadap fakta tersebut. Ya, nah, pendekatan goal driven dimulai dari ekspektasi apa yang diinginkan terjadi, atau kita bisa sebut ini sebagai hipotesis. Kemudian mengecek pada sebab-sebab yang mendukung atau kontradiktif dari ekspektasi tersebut. Jika suatu aplikasi menghasilkan tree yang sempit dan cukup dalam, maka digunakanlah backward chaining. Ya, kalau tadi di forward chaining itu adalah tree yang lebar dan tidak dalam, itu adalah forward chaining. Kalau backward chaining, dia tree yang sempit namun cukup dalam. Maka kita gunakan backward chaining. Nah, kita lihat urutan langkahnya. Untuk backward chaining sendiri, dia program dimulai dengan tujuan goal yang diverifikasi apakah bernilai true atau false. Jadi goalnya itu bernilai true atau false. Kemudian melihat rule yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Melihat rule yang mempunyai goal tersebut pada bagian konklusinya. Nah, mengecek pada premis dari rule tersebut untuk menguji apakah rule tersebut
terpenuhi atau bernilai true. Baru dia mengecek tuh dari premis-premis yang ada terhadap rule yang dijalankan berdasarkan goal yang diasumsikan tadi, itu bernilai true atau tidak. Oke. Berikutnya pertama dicek apakah ada assertion-nya. Ya. Jika pencarian di situ gagal, maka expert system akan mencari rule lain yang memiliki konklusi yang sama dari rule yang pertama tadi. Oke. Jadi kalau misalnya pencariannya gagal, dia akan mencari rule yang lain, menjalankan rule lain yang memiliki konklusi yang sama dengan rule pertama tadi. Nah, tujuannya adalah untuk membuat rule kedua terpenuhi, satisfy. Kemudian proses tersebut berlanjut semua sampai kemungkinan yang ada telah diperiksa atau sampai ke rule inisial yang diperiksa dengan goal terpenuhi. Oke. Jadi dari semua itu diproses, kemudian diperiksa sampai rule-nya terpenuhi. Oke. Jika goal terbukti false, ya. Jika goal terbukti false, maka goal berikutnya yang dicoba. Oke. Jadi dia akan melakukan simulasi untuk sampai ke goal yang bernilai true. Jadi kalau ketemu sampai goal yang dia false, maka dia dapat dicoba dengan goal yang lain. Oke. Nah, kalau tadi di forward chaining kita dari fakta yang ada terhadap tujuan goalnya, kalau misalnya backward chaining kebalikannya. Oke, dia dari goalnya dulu, tujuannya dulu, kemudian dicek terhadap aturan ini yang menghasilkan D sama dengan 4, rule yang mana sih? Oke. Oh, yang menghasilkan aturan tujuannya, goalnya D sama dengan 4 itu adalah rule yang ketiga. Oke, D sama dengan 4 ini didapat dari C sama dengan 3. Oke, jika C sama dengan 3, dia menghasilkan D sama dengan 4. Nah, C sama dengan 3 ini dihasilkan dari mana? Oh, dihasilkan dari rule yang pertama ini. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Oke, C ini didapat dari B sama dengan 2 dan A sama dengan 1. Di mana A dan B ini ada pada sebab tujuan atau fakta yang ada. Oke, jadi pembenarannya ada A yang bernilai true dan B-nya bernilai true. Karena A dan B ini menghasilkan D. Oke, maka tujuan atau goalnya ini tercapai berdasarkan rule yang dijalankan. Oke, kita lihat kembali ya di sini. Kalau tadi kita membacanya dari forward chaining berdasarkan premis menuju konklusi, ya, premis menuju konklusi. Kalau misalnya backward chaining dari konklusi, lihat rules-nya dia merujuk kepada fakta yang mana. Gitu. Ya, jadi fakta-fakta ini nanti akan dilihat fakta mana sih yang mendukung dari konklusi yang diasumsikan atau dihipotesiskan. Ya. Jadi untuk mengetahui suatu fakta yang dialami pengguna, itu termasuk konklusi 1, 2, 3, atau 4, atau bahkan bukan salah satu dari konklusi yang ada. Oke. Sistem akan mengambil hipotesis bahwa konklusinya adalah dari konklusi 1 sampai dengan konklusi 4. Oke. Untuk membuktikan hipotesisnya, sistem akan mencari premis-premis aturan yang mengandung konklusi yang diduga. Premis-premis yang mengandung konklusi yang diduga. Setelah itu, sistem akan meminta feedback kepada user mengenai premis-premis yang ditemukan tersebut. Tadi, ibaratnya premis apa yang mendukung konklusi 1? Konklusi 1 ini dijalankan rules yang terhubung dengan premis 1, 2, dan 3. Gitu ya. Begitu juga dengan konklusi 2, dia didukung dengan premis 1, 3, dan 4, dan seterusnya. Ya. Garis-garis ini adalah rules-nya. Baik. Oke. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa hipotesis konklusi 1 dia merujuk kepada konklusi yang sesuai dengan premis 1, 2, dan 3. Nah, jika ketiga premis ini benar dialami sama user, maka konklusi 1 terbukti. Tapi kalau tiga premis ini ya tidak didukung oleh keadaan yang dialami user, maka konklusi 1 tidak berlaku. Maka di hipotesis 1 itu bernilai false, maka dilanjutkan ke konklusi berikutnya atau konklusi 2. Oke. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang sama di sini. Ya. Di mana sama tadi kasusnya adalah sistem backup penyiasat keuangan dengan kasus seorang user ingin berkonsultasi apakah tepat jika dia berinvestasi pada stok IBM. Oke, selalu setiap variabel akan bernilai true or false. Ini sesuai dengan fakta yang dialami oleh user itu sendiri. Oke, tadi faktanya masih sama. Ya.
diasumsikan si user atau investor ini memiliki uang 10.000 US dollar sehingga A bernilai true dan berusia 25 tahun sehingga B bernilai true. Kita lihat dari tahapannya atau rules-nya. Oke, ini rules-nya sama ya. Harus dibuat rule simplification. Kenapa? Karena nantinya sistem, sistem pakar ini saat kita membuat aplikasinya, saat melakukan masukkan kode programnya, ya, lebih mudah untuk kita bentuk dalam variabel, ya. Maka kita harus tetap buat simplification. Oke. Ini tahapannya, backward chaining, ya. Di mana tadi kita akan buktikan apakah goal ini benar. Oke, tadi si investor itu bertanya, apakah saya cocok untuk berinvestasi di saham IBM? Oke. Nah, maka kita akan melakukan pembuktian terhadap fakta G ini. Oke. Nah, step pertama dimulai dari fakta G. Tadi kalau misalnya di forward chaining dari awal berdasarkan fakta, ini berdasarkan goal-nya. Ya. Lihat. Ini goal yang mau dicapai, yaitu G. Di mana G ini adalah yang dijalankan oleh rules 5. Ya, rule 5 di sini. Oke. Kita tadi punya dua fakta di working memory, A dan B. Ya. Kita akan buktikan G. G ini didapat dari F. Oke. F ini didapat dari mana sih? Ada dua, kita backtracking di sini di step 3. Ya. Bahwa F itu didapat dari rules 2 dan rules 3. Jadi dua rule ini yang dihasilkan, yang akan menghasilkan F. Kita lihat. Kalau misalnya kita jalankan rule 2 di sini, oke, kita punya fakta C, tapi tidak ada fakta D. Oke, fakta C tadi bisa didapat ya dari rule 4 di sini. Nah, tapi kita tidak bisa punya fakta D. Kenapa? Karena memang tidak ada. Oke, dan tidak ada rule lain pun yang mendukung ke fakta D. Oke, berarti kita akan coba jalankan di rule 3. Step keempat. Oke, F ini didapat dari fakta B dan E. Fakta B kita sudah dapat. Ini bernilai true. Tadi di working memory sudah tersimpan fakta B. Nah, yang belum adalah fakta E. Maka kita akan cari fakta ini didapat dari mana. Oke, fakta E didapat dari rule 1. Oke, di mana si rule 1 ini dihasilkan dari fakta A dan fakta C. Nah, fakta C kita belum punya, kita sudah punya fakta A tadi di working memory. Kita akan cari, adakah rule yang lain yang mendukung fakta C? Oh, ada di rule 4, bahwa if B menghasilkan C. Kita punya fakta B, dia menghasilkan C. Maka berdasarkan penelusuran yang didapat bahwa backward chaining membuktikan bahwa goal dari goal G ini didukung dari fakta-fakta yang ada, dia bernilai true. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah ini yang disebut dengan decision tree, ya. Dimana tadi kita lihat poin keputusannya si backward chaining itu sendiri dia sempit dan dalam di sini. Kita lihat ya di sini penggambarannya berdasarkan skematik dari proses inferensi ini. Ya, kita membuktikan yang G di mana dapat tadi F. F itu bisa dapat dari rule 2 atau rule 3. Oke, kita backtracking di sini ya dari cabang rule 2 itu dihasilkan dari C dan D. Oke, C itu bisa kita dapatkan berdasarkan rule 4. Oke, di rule 4 kita dapat fakta yang B. Tapi nilai fakta D kita tidak bisa lakukan karena tidak ada fakta atau rule yang mendukung dari rule 2 ini tadi. Maka di sini tidak bisa dilanjutkan. Nah, untuk rule 3, karena dia membutuhkan fakta B dan E, nah penelusurannya B itu kita sudah punya berdasarkan di working memory, dan E itu didapat dari A dan C, di mana C-nya itu didapat dari rule 4, berdasarkan fakta B yang menghasilkan C. Nah, penggambaran ini buat ya sebagai pohon keputusan yang menggambarkan dari rule yang dijalankan berdasarkan fakta yang ada proses. Materi hari ini apakah sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Sejauh ini alhamdulillah sudah Pak, cukup jelas. Baik, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Ya, sama-sama.